Selamat malam teman-teman, selamat datang di Ngedar Podcast. Jadi pada malam hari kita sudah kedatangan narasumber. Ada 3 orang di sini. Ada di kanan saya ada Yahya, di depan saya ada Rifki, dan di depan saya juga ada Dimas Iktor Alvaro. Boleh disapa dulu kamera mungkin teman-teman. Ois. Nah, jadi hari ini kita bakal mengangkat topik yang lumayan sensitif nih tentang pendidikan inklusi. Jadi masih banyak teman-teman ABK kita yang ternyata tuh belum mendapatkan yang namanya pendidikan yang layak gitu, yang disabilitas. Jadi karena mungkin juga ada stereotip gitu dari luar bahwa nih yang namanya anak disabilitas itu seperti apa, menjijikan gitu, banyak yang seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman ada nih yang ingin disampaikan atau kita sama-sama kita bahas di sini gitu. Nah, pas banget nih teman-teman semuanya. Jadi menurut dari sepengetahuan saya itu tuh pendidikan inklusi ada dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ada siswa yang berkebutuhan khusus, sedangkan siswa yang mendapatkan istilahnya normal lah. Normal. Ya. Dari teman-teman nih semuanya ada pemikiran lain atau enggak? Nah, menurutku bener juga Dim. Dan ada lah yang bikin sedih itu dari stereotip dari lingkungan luar lah. Itu langsung ke psikologis anak yang lagi di usia emas mereka gitu. Nah, di psikologi perkembangan kita tahu kalau anak itu membangun self esteem atau harga diri dari cara lingkungan mereka gitu. Nah, kalau dari kecil dia udah menerima penolakan, maka otomatis kan mereka bakal tumbuh dengan kecemasan yang tinggi dan mereka merasa diri itu mereka cacat atau salah. Nah, padahal mereka itu cuma butuh cara belajar yang berbeda ininya gitu. Berarti hambatan terbesarnya itu bukan si sekolah itu punya kursi roda atau enggak gitu, jalan kursi roda di sekolah, tapi soal isi kepala kita dan kira-kira bagaimana cara pandang kita terhadap ABK itu. Nah, pendapat teman juga benar sekali. Nah, karena hambatan struktural itu kayak fasilitas fisik atau ya fasilitas nomor 2 lah kita bilang. Yang nomor 1 itu justru ada mindset yang dimana guru, orang tua, murid dan lingkungan sekolah itu banyak orang tua murid yang berpikiran bahwa anaknya tidak setuju jika disatukan dengan anak inklusi. Padahal secara penelitian atau secara bisa dinamakan dengan hasil riset psikologi. Nah, bahwa ketika anak reguler digabungkan dengan anak inklusi, mereka akan mendapatkan begitu empati yang tinggi. Nah, bukan berarti orang tua murid ini mengira anaknya bakal mengikut anak inklusi. Oh no, itu salah besar. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa ketika anak reguler dan inklusi disatukan, maka empati anak-anak akan menjadi tinggi. Nah, mungkin ada pendapat dari teman lagi. Berarti ada benefit dua arah di situ Ki ya. Nah, kalau misalnya posisi kita sebagai mahasiswa psikologi yang pengen ngebuat intervensi itu dari teman-teman ada gak sih yang cocok tuh buat diterapin ke anak ABK tuh apa sih kira-kira? Nah, mungkin dari saya pribadi atau dari gua lah istilahnya, mungkin sangat menyarankan. Di ada terapi yang namanya terapi peer mediated intervention, yaitu jadi kita nggak bisa cuma ngandelin guru pendamping khusus atau yang bisa disebut GPK. Yang jumlahnya emang di Indonesia itu sangat minim atau sangat sedikit. Betul. Sehingga kita harus memperdayakan siswa reguler juga untuk hal itu, atau bisa disebut dengan peer buddies atau teman pendamping. Nah, anak-anak itu secara psikologis lebih cepat meniru dan belajar dari teman-teman sebaya. Nah, ketika anak reguler diajak untuk bekerja sama atau bantu teman-teman inklusnya, di situ kita akan bisa melihat bahwa emang anak-anak ini butuh teman-teman dari berbagai macam teman-teman yang ada mungkin keterbatasan ini itu. Nah, mungkin itu kita lebih tahu dari di Aku secara pribadi nih sepakat dengan pendapatnya Rizky, bahwasanya
di masyarakat ini kita itu sebenarnya sangat luas sekali, sangat luas. Termasuknya pada solusi yang masyarakat beri itu solusi psikologi psikoedukasi lah yang kreatif. Kita itu nggak bisa lagi soal tentang sosialisasi atau sebagainya lah. Nah, itu karena bisa bikin semua orang tuh mungkin apa ya namanya bosan seperti itu. Nah, dengan cara pakai psikoedukasi yang kreatif itu contohnya seperti halnya seminar formal. Nah, terus kita juga bisa bikin konten berbasis POV eksperimen sosial atau biasa disebut dengan video pendek. Yang menunjukkan bahwasanya kita itu bisa loh berinteraksi satu sama lain. Makasih sebenarnya sama pendapatnya Devi. Oh, dan satu lagi yang nggak boleh kelupaan itu apa? Apa tuh Bang Yahya? Support system. Wah, support system penting buat teman-teman, apalagi dari orang tua, betul. Dan gurunya, Oke. contohnya. Merawat dan mendidik itu apa ya? Mendidik anak inklusi itu rentan banget soalnya tuh. Bikin stres Bikin burnout, bikin stres burnout, akademis. stres. Nah, Betul. kalau kita bisa bikin komunitas atau kelompok konseling kecil di sekolah, di tempat mereka bisa saling menguatkan, apa ya, level stres mereka bakal turun lah. Bakal turun. Nah, ketika gurunya bahagia dan waras secara mental juga, metode pembelajarannya pasti bakal jauh lebih inklusif dan ramah anak lah. Oke, ini menarik banget ya, dari tadi kita membahas tentang sekolah inklusi, lalu juga dengan stereotip tentang anak berkebutuhan khusus yang itu masih menjadi lumayan isu yang sebenarnya masih banyak banget orang yang bilang kalau ya tadi yang sudah dijelasin di awal, misalnya anak-anak yang dengan anak berkebutuhan khusus tuh berbeda dengan anak-anak pada umumnya gitu. Yang seharusnya secara starta sosial tuh ya sama-sama aja, kita sebagai manusia ya sama-sama aja gitu. Nah, terus kira-kira dari kalian ada gak buat closing statement mengenai atau mungkin pesan dan kesan buat anak-anak inklusi atau mungkin orang tua yang lagi punya masalah dengan punya anak yang berkebutuhan khusus gitu. Mungkin dari siapa dulu? Dari Yahya sebelah kanan saya mungkin. Oke, dari gue lah. Dari gue. Oke, dari gue. Inklusi itu bukan tentang merubah anak agar masuk ke dalam sistem sekolah kita lah itu. Oke. Kan? Tapi tentang bagaimana kita tuh membuka hati dan sistem agar kita muat untuk semua anak gitu ya. Mungkin ada dari siapa? Dari Mas Dimas dulu mungkin. Kalau dari pendapat saya pribadi nih, yaitu stoplah untuk melabeli. Melabeli, membeda-bedakan. Oke. Ya, membeda-bedakan. Karena apa? Nah, Karena apa, Dim? setiap anak Tanpa terkecuali, terkecuali nah, itu tuh punya hak psikologis, punya hak progresif. Oke, betul. yaitu merasa diterima, merasa aman dan dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, mungkin terakhir dari saya yaitu marilah kita untuk memberikan solusi mulai dari hal-hal kecil seperti mengenai penghakiman. Karena apa? Karena ketika di slogan itu ada slogan yang berbunyi no bully, Fun only. Oke, jadi mantap banget dari tadi kita udah bincang-bincang nih dengan mungkin teman-teman pendengar sekalian, membuka wawasan baru nih tentang pendidikan inklusi atau bahkan ada yang nggak tahu tuh tentang pendidikan inklusi gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mungkin punya anak dengan kebutuhan khusus, yang punya teman dengan kebutuhan khusus gitu, dirangkul teman-temannya, dirangkul anaknya, karena anak dengan kebutuhan khusus itu juga tidak ingin dilahirkan seperti itu. Mereka juga diberikan, itu bukan kekurangan tapi kelebihan dari Tuhan malah jatuhnya itu, karena dia diberikan yang kita sebagai manusia normal juga tidak punya itu gitu kadang-kadang. Nah, makanya kita sebagai
masyarakat juga sebagai sebagai mungkin kita punya teman atau punya saudara itu jangan pernah dibully dan lain-lain karena itu bakal jadi pengaruh terhadap kesehatan mental dia juga kayak gitu. Nah, mungkin sekian ya dari podcast kita pada malam hari ini. Itu semoga bisa menjadi membuka wawasan teman-teman sekalian tentang inklusi dan juga anak ABK. Mohon maaf jika dari kita semua ada salah-salah kata. Saya sebagai host kali ini cabut. Dan gua Yahya. Dan gua Ricky. Dan gua Dimas. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.